izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sahabat Morning Grace, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk menerima anugerah Tuhan di hari ini. Dan tentu saja hidup itu penuh dengan tantangan. Tapi jangan khawatir karena ada waktunya. Tuhan selalu hadir dalam perjuangan kita. Dan jangan pernah takut lewati cobaan. Tetap percaya karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita buka di dalam doa Morning Grace hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini hari di mana Tuhan juga akan menyatakan kebaikan dan kehadiran Tuhan buat kami. Kami sambut dengan penuh sukacita hari ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat Morning Grace, pagi ini saya ditemani Bapak Wisnu Prayogo yang sudah sering berdialog dengan kita dalam berbagai macam karya pelayanan. Nah, Pak Wisnu, bagaimana pagi ini rasanya? Semangat? Semangat. Padahal hidup ini penuh cobaan kan? Betul, Pak Paulus. Wah. Betul sekali. Tapi pernah khawatir nggak, Pak Wisnu, ini kalau menghadapi kehidupan? Ya, kita sebagai manusia kadang kita khawatir. Khawatir ya. Justru beberapa hari terakhir kemarin saya juga menghadapi kekhawatiran juga, Pak Paulus. Waduh, kalau boleh tahu apa ini yang dikhawatirkan ini? Ya, ceritanya begini. Kami itu bersyukur, anak kami yang besar diterima magang di lab robotics kampus tertentu di Taiwan. Oh. Kami berbahagia sekali. Apalagi setelah surat dari Kementerian Taiwan datang. Ya. Terus kami mulailah pesan tiket, hotel, segalanya kami persiapkan, termasuk akhirnya kami harus mengurus visa ke Jakarta. Pada satu hari Kamis, kami sudah sampai di Jakarta, Pak Paulus. Mengurus di Jakarta memang urusannya itu di Teto, Taiwan apa, begitu saya agak lupa. Karena saya itu menemani anak saya kan belum pernah keluar negeri sendiri, jadi didampingi. Kami ngurus visa berdua. Semua dokumen sudah kami persiapkan. Sampai di Teto, urusan visa saya lancar. Hari Kamis itu. Lancar, saya bisa mengajukan, terus saya bisa minta supaya Jumatnya jadi. Tapi pas anak saya ditolak, Pak Paulus. Waduh ini. Benar ditolak. Karena ternyata dari Teto itu tidak ada lampiran nama-nama yang mendapat scholarship. Oke. Nah, anak saya sempat menunjukkan ke petugas Teto, memang ini yang kami dapat. Tetap diminta surati ke sana. Oke. Surati ke sana. Ya sudah, akhirnya email juga dikirim ke sana pagi itu. Hari Kamis belum jam 11 kelihatannya. Dah, kami tetap nongkrong di situ Pak Paulus. Harapannya kalau kami ngirim email ya langsung dibalas lah itu. Yeah. Kami tunggu sampai loketnya tutup, tidak ada balasan. Kami pulang ke tempat kosnya anak yang dulu. Yeah. Kami tidak tinggal di hotel, tinggal di tempat kos yang dulu. Hari berikutnya, hari Jumat kami datang lagi.
Pagi-pagi udah nongkrong di sana. Apakah berkas kami sudah ada? Belum. Kami datang duduk mengharap balasan email. Oh, sambil menunggu. Sambil dengan harap-harap cemas. Singkatnya akhirnya bagaimana itu? Hari itu emailnya nggak masuk. Iya. Visa saya jadi, anak saya nggak masuk. Visanya nggak belum bisa diurus. Akhirnya ya sudah, saya pulang ke Jogja. Anak saya minta stay di Jakarta. Nunggu balasan email. Karena kami dapat info dari teman, jangan diurus di Jakarta, urus Surabaya aja lebih mudah. Anak saya pesan hari Minggu kamu berangkat ke Surabaya. Tapi pulang Jogja dulu. Dia pulang Jogja, kemudian sampai Jogja agak malam juga karena dia ada reuni dulu. Kemudian dia langsung dini harinya ke Surabaya. Di Surabaya sampai siang, belum ada juga. Belum ada balasan juga. Kemudian setelah makan siang balasannya masuk Pak Paulus. Kami senang, kami lega. Tuhan menolong. Apakah itu menyelesaikan? Ternyata belum. Karena mereka hanya bisa melayani permohonan itu sebelum makan siang. Siang hanya untuk pengambilan. Anak saya datang lagi. Besoknya lagi. Selasa pagi ke Surabaya dengan dokumen yang sudah lengkap. Ada lampiran. Ternyata di Surabaya ditolak, Pak Paulus. Alasannya surat dari kampusnya itu tidak menyebut jenis beasiswanya. Waduh. Kami sempat ya delek-delek, apalagi ini? Apa yang terjadi lagi? Terus anak saya kontak temannya. Dah, lari Jakarta. Hari Selasa sore dia lari ke Jakarta. Rabu pagi dengan berkas yang sama di Surabaya dibawalah ke Jakarta. Itu hari Rabu. Kemudian dia ngabari kami, ya bisa diterima berkasnya. Tetapi kami harus nunggu telepon dulu. Kalau tidak ada telepon berarti aman, kalau ada telepon berarti berkasnya bermasalah. Jadi berkas yang sudah ditolak di Surabaya dibawa lagi ke Jakarta. Kami bersyukur Pak Paulus. Tapi Rabu malam itu saya nggak bisa tidur. Khawatir. Gimana nggak khawatir? Kami sudah pesan tiket ke Taiwan Jumat pagi. Waduh, mepet sekali ceritanya ya. Jumat pagi. Terus akhirnya Kamis siang. Jadi Rabu habis diserahkan, terus harus nunggu sehari. Deg-degan, Kamis siang visanya anak saya dapat. Wah, jadi tepat waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, ngomong-ngomong soal kekhawatiran Pak Wisnu, apa yang Pak Wisnu bisa pelajari dari Alkitab supaya kita semua hari ini dikuatkan oleh Morning Grace ini? Jadi sahabat Morning Grace, kita emang kadang khawatir. Saat khawatir itu seakan-akan Tuhan pergi entah kemana, kita tidak tahu. Tetapi yang kami pelajari, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu ada. Jadi kami seperti mengalami mukjizat air jadi anggur. Saat semuanya sudah, kalau kami urusannya waktu hampir habis. Saat itulah Tuhan tolong. Kamis, anak saya terima visa, pulang ke Jogja. Sampai Jogja jam 10 malam. Pagi berangkat lagi. Jumat jam 6:30 sudah berangkat ke bandara lagi untuk berangkat ke Taiwan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mengatur. Saya jujur aja waktu itu khawatir. Ini kalau gagal, duit tiket, duit hotel, belum kekecewaan anak. Karena nggak jadi berangkat, dan itu lebih tinggi nilainya dari duit yang kami hilang. Jelas kami khawatir. Tapi kami tidak pernah menyerah. Kami cuma pasrah. Tapi harus diakui Pak Paulus, kekhawatiran itu tetap nongkrong itu di sini. Iya. Ya, wajar, tapi begitu dapat, puji Tuhan. Pak Wisnu, saya jadi ingat yang 1 Petrus 5 ayat 7. Iya. Yang dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Menurut Pak Wisnu bagaimana nih ayat ini terkait dengan kekhawatiran? Itu ayat yang sangat tepat buat kami pada waktu itu. Tuhan menolong pada saat yang tepat. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tahu yang kita butuh. Kuncinya hanya kita berserah, menunggu Tuhan bekerja. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah mengatur, tidak ada yang bisa bengkokkan. Itu yang kami pelajari.
Jadi kuncinya berserah ya. Berserah. Di tengah segala kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Kekhawatiran hanya membawa orang itu menjadi makin bungkuk ya, Betul. makin hidupnya susah. Yes. Daripada khawatir lebih baik berserah kan. Betul. Gitu kan. Tapi ngomong-ngomong Pak Wisnu, kan dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan keseharian, memang kan banyak sekali kekhawatiran. Mungkin Pak Wisnu bisa menceritakan pada kita, selain berserah, apa yang harus kita lakukan supaya penyerahan kita makin total kepada Tuhan? Jangan terlalu hanyut dalam kekhawatiran. Kita punya pekerjaan, kita lakukan sebaik mungkin. Oke. Berusaha menjadi yang berarti bagi yang lain. Itu yang membuat rasa khawatir itu agak tersingkir. Ya. Kalau kita masih mikir khawatir terus, ya makin lama makin ndak karuan badan kita. Dan saya itu termasuk salah satu orang mungkin di antara puluhan orang yang menderita tekanan darah tinggi. Kalau kekhawatiran itu meningkat, denyut jantung meningkat, tensi naik. Nah, maka saya harus belajar untuk selalu pasrah dan tidak terlalu khawatir, Pak Bos. Iya. Jadi salah satu resep dari Pak Wisnu adalah kalau kita khawatir, tetap saja kerjakan pekerjaan kita. Jangan dan ditinggal. Jangan ditinggal, Itu jangan tanggung jawab. pasif, jangan putus asa, melainkan terus bekerja aja, kerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Betul. Biarkan Tuhan bekerja melalui upaya-upaya kita ya. Tetap gigih berjuang. Seperti tadi ketika pengurusan surat-surat yang belum beres, kerjakan terus. Jakarta, Surabaya, Jakarta. Pokoknya ada waktunya nanti Tuhan juga tidak boleh menyerah. Nah, tidak boleh menyerah. Ada waktunya Tuhan nanti akan membuat upaya-upaya kita menjadi sesuatu jalan Tuhan buat kita. Karena itu, sahabat Morning Grace, mari hari ini kita menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai diri kita, tapi isi dengan perkataan yang baik akan menggembirakan, membangun hidup kita. Amsal 12 ayat 25. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sesungguhnya Tuhan hadir dalam segala pergumulan kami, kekhawatiran kami. Tuhan selalu ada untuk memberi jalan keluar. Ajar kami makin berserah dan makin pasrah, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidupan kami dan kekhawatiran-kekhawatiran kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan selalu bekerja dengan nyata. Amin. Sahabat Morning Grace, mari kita bersama-sama hidupi bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.